Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya Bu ya, kurang kompak kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, para asatidz wal asatidzah yang turut hadir bersama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan di dalam dirinya fid dini wa dunya wal akhirah. Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rizkinya, dan Allah jadikan umurnya umur yang barokah serta ilmunya yang manfaat bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam ta'zim dari saya kepada para jajaran aparatur pemerintahan, pada Bapak Camat Kecamatan Panggarangan, mohon izin Bapak. Pada Bapak Kapolsek Kecamatan Panggarangan, Ibtu Acep Komarudin, mohon izin Bapak. Pada yang terhormat Bapak dan Ramil Kecamatan Panggarangan, mohon izin Bapak. Pada yang terhormat Bapak Kepala Desa Siturgen, Bapak Abdul Muhyi, mohon izin Bapak. Pada yang terhormat Ketua MUI Kecamatan Panggarangan, Kiai Haji Mahfud. Pada yang terhormat pimpinan Pompes Darul Ibtida, Bapak Kiai Sodik, mohon izin Bapak. Pada yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami Al-Ittihad Kampung Cisiih, Ustadz Dodi. Pada yang terhormat Bapak Makmun Murad SPD. Pada yang terhormat Ketua Paguyuban Warga RT 01 Bapak Hendri SE. Pada yang terhormat Jamaah Masjid Jami Al-Ittihad Kampung Cisiih. Serta kepada yang terhormat ibu-ibu Majelis Ta'lim Desa Siturgen. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umurnya, disehatkan badannya, Allah berikan keberkahannya fid dini wa dunya wal akhirah, serta Allah jadikan umurnya umur yang barokah. Dan kepada seluruh aparatur pemerintahan, Allah jadikan jabatannya jabatan menjadi penambah amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aujabal khitan ala khalilir rahman, wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur juga kita tidak lupa selalu tercurahkan, kita junjungan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufiknya,
hingga hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama dengan niat thalabul ilmi, kita belajar, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita umur panjang, nikmat sehat wal afiat, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Islam di dalam diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat serta salam juga saya tidak selalu curah limpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, hingga kepada para pengikutnya akhir zaman. Semoga kita yang ada di semua ini, di tempat ini, menjadi salah satu umat akhir zaman yang nanti kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon izin pada Bapak Kiai, seluruh aparatur pemerintahan, Bapak RT RW, bila mana nanti ada penyampaian, baik itu dari penyampaian saya atau perilaku saya yang kurang baik, mohon untuk dimaklum Bapak, karena saya juga masih dalam proses belajar. Saya masih mondok, masih santri di Tangerang. Jadi ini yang di banner ini dai muda ya, dai muda dari Tangerang, itu alamat pondok pesantren saya. Rumah saya mah sebenarnya dulu di Ciamis, Banjar Patroman, Jawa Barat. KDM saya mah di sono, Ciamis. Jadi ini mah alamat pondok pesantren saya. Iya. Saya ditelepon sama Sohibul Hajat, itu lagi di pondok pesantren. Jadi langsung dari pondok ke sini, dari Tangerang ke sini datang. Dan saya juga sebelumnya sempat di sini nih, sempat tinggal di kampung Cisii. Kampung Cisii. Makanya ini saya mau nanya ke ibu-ibu, bapak-bapak mungkin ya. Masih ada yang kenal sama saya? Oh. Lupa kali ya? Lupa. Pohara amat ija aing mah. Hah? Masih alitnya? Anu bareto teh lamun sore dianterkeun ngaji. Uhna ditinggalkeun ku mama. Ngajina abi masih di bareto teh di Bapak Jae. Tidak didinya ngajina abi. Bareto sakola ti kelas 1 nepi ka kelas 4. Pindah ke Ciamis itu. Jadi di dia sekolah nepi ti kelas 1 nepi kelas 4 SD Hungkul. Jadi saya mohon izin bila mana nanti ada salah kata, salah kalimat atau salah penyampaian firman Allah, baik dalam tajwidnya atau dalam ilmu-ilmu nahwunya, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Yang terhormat juga kepada Sahibul Hajat Bapak Dede Elon dan Ibu Tini Suhartini, yang dimana beliau telah mengkhitan putranya yaitu Ananda Azril Rahandika Al-Fariq. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ananda Azril Rahandika Al-Fariq anak yang soleh, anak yang taat dan patuh kepada orang tuanya, anak yang cinta kepada agama, anak yang suka bersolawat, anak yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-fitratu khomsun. Jadi fitrah itu ada 5 Bapak Ibu. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya mau nanya ke Bapak Ibu,
Ada yang tahu apa itu khitan? Apa khitan? Sunat. Apa itu sunat? Dipotong. Apa itu dipotong? Dikeret. Dikeret, diislamkan ya. Apa itu khitan? Disunat. Apa itu disunat? Dipotong. Apa itu dipotong? Dikeret ya. Gitu. Ya. Jadi khitan itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Al fitratu khomsun. Fitrah itu ada 5. Nah, mohon untuk diperhatikan Bapak Ibu sekalian karena kefokusan di dalam belajar thalabul ilmi itu dipentingkan. Karena mengapa? Karena pernah kejadian di tempat pengajian saya di Tangerang sono, ngaji cuman tidur. Kebetulan pembahasan lagi di bab buang air kecil. Yang ngaji bapak-bapak. Ini mah cerita benar. Ngaji tidur, bangun-bangun si gurunya ngomongnya begini. Jadi setelah keluar air kecilnya diurut dengan tangan kiri 3 kali. Si helmnya katanya begitu. Setelah buang air kecil diurut si helmnya 3 kali pakai tangan kiri. Karena ini orang ngajinya tidur bangun-bangun pas lagi ngomong begitu. Kiainya juga nggak mau terlalu ngomong yang jorok. Maka diistilahkan dengan helm. Pulang ke rumah habis kencing, ambil helm ke dapur dielapin pakai tangan kiri 3 kali. Bener ini mah, pakai tangan kiri 3 kali. Istrinya nanya, "Bang, abang kenapa kok ngelapin helm abis kencing, Bang?" "Iya, soalnya tadi abang ngaji, suruh gurunya abis kencing suruh elapin, suruh urutin helmnya 3 kali." Lah, laporan istrinya ke gurunya, "Pak Kiai, ini kenapa kok suami saya pulang ngaji habis buang air kecil ambil helm terus diurutin 3 kali pakai tangan kirinya," katanya. Astagfirullahaladzim, kata kiainya begitu. Orang suami lu mah tidur, ngajinya tidur. Jadi kagak ngerti, kagak paham. Enggak nyimakin. Makanya penting buat fokus di dalam belajar, baik mengaji atau belajar hal-hal yang lain. Itu fokusnya penting. Makanya kita lihat tuh negara-negara barat, negara-negara luar Indonesia, mereka peradabannya maju karena mengapa? Karena mereka pas ketika berpendidikannya yang mereka utamakan adalah kefokusan yang dilatih oleh guru-guru pendidikan mereka. Makanya jangan aneh peradaban kita kalah dengan peradaban orang luar negeri dalam hal teknologi. Karena mereka melatih kefokusan yang disiplin. Ya, jadi fokus. Al-fitratu khamsun. Maka saya akan membahas pada hal satu ini saja yang bersangkutan pada malam ini, yaitu al-khitan. Jadi khitan itu adalah fitrah. Bukan khitan itu sunat. Khitan itu dipotong. Khitan itu dikulit. Bukan. Tapi khitan itu fitrah. Apa artinya? Artinya mensucikan diri si anak tersebut. Cek. Mensucikan diri si anak tersebut dari najis yang mengendap di dalam kemaluannya. Jadi si anak kecil ini ketika belum dikhitan, Bapak Ibu, itu memiliki ujung kulup namanya. Kulit yang berlebihan pada kelaminnya. Ketika si anak itu buang air kecil,
Kan anak kecil mah kagak ngerti apa-apa ya. Cebok aja belum tahu. Mohon maaf. Cebok aja belum tahu, belum ngerti. Abis kencing, ya udah beres aja, kagak dicebok, kagak diapa-apain. Abis itu mengendaplah sisa-sisa air yang telah dikeluarkannya, air kencingnya mengendap di dalam kulit tersebut sehinggalah menjadi najis dan menjadi penyakit di dalam diri seorang anak tersebut. Makanya khitan ini sunnatun lirrijal wa mukrimatun lin nisa. Sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Lah, sunnah berarti boleh kagak disunat dong. Nah, di sini nih, pentingnya kita fokus. Kita fokus. Awas, hati-hati, jangan sampai salah paham. Iya, memang sunnah khitan itu, tapi karena berbentrokan dengan hukum fikih, berbentrokan dengan hukum kebersihan suci, maka khitan ini hukumnya menjadi wajib bagi laki-laki. Wajib bagi laki-laki. Oleh karenanya laki-laki mah khitan wajib. Iya, wajib. Karena mengapa? Karena ketika si anak tersebut dikhitan, maka terhindarlah dari kotoran, terhindarlah dari penyakit juga. Makanya jangan aneh kalau anak-anak kita, Bapak Ibu, yang laki-laki masih di bawah umur belum dikhitan, sering sakit-sakitan. Itu ada penyakit di dalam kulit jenis kelaminnya yang belum dikhitan. Itu makanya penting buat kita untuk mengkhitan seorang anak kita sejak dini. Jangan kita mengkhitan anak kita entarlah nunggu lulus SD, entarlah nunggu lulus SMP, buset dah. Ini sebelumnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya pakai bahasa Betawi, ya bahasa Betawi. Saya juga bisa bahasa Sunda mah bisa. Cuman karena memang saya belajarnya mondoknya di Tangerang Betawi, jadi bahasanya begini, emang agak pahit kayak obat paracetamol. Bener, itu bahasa Betawi itu pahit kayak obat paracetamol. Pengalaman saya pernah pulang ngaji, nganterin teman saya pulang ke rumahnya. Waktu nyampe ke rumahnya, ada keluarganya lagi pada ngumpul depan rumahnya. Pas lagi pada ngumpul, emaknya langsung ngomong ke si anaknya ini. Memang anaknya itu lebih tua dari saya, cuman lebih tinggi dari saya, dia pendekan. Emaknya bilang begini, "Tong, lu berenang apa? Lu berenang? Emang apa, Mak?" "No, biar tinggian dari si Ridwan." Kata anaknya apaan? Berenang. Ubur-ubur berenang terus tiap hari, tinggi kagak, lembek iya. Tinggi kagak, lembek iya katanya. No, bahasa Betawi yang begitu, Bu. Ya makanya mohon maaf nih kalau emang agak pahit-pahit dikit bahasa saya begini, ya. Kayak emang begini, emang keturunan guru saya juga, emang guru saya Betawi juga kalau ngajar. Betawi juga. Jadi mohon izin. Nah, jadi khitan itu kita kembali kepada masa riwayatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita sebagai orang tua jangan sampai mengkhitan anak itu hanya sekedar mengkhitan, Bapak Ibu. Hanya menjadikan khitan itu sebagai tradisi. Oh, anak umur sekian kita harus dikhitan. Oh, anak umur lulus baru SD harus dikhitan. Anak umur sekian harus dikhitan. Anak baru bisa baca buku, bisa baca Al-Quran harus dikhitan. Awas, hati-hati. Jangan sampai khitan ini menjadi sebuah tradisi. Tapi kita juga harus pahami apa tujuan mengkhitan. Kita harus pahami apa manfaat khitan, apa hikmah-hikmah yang ada di dalam khitan, juga apa hukum mengkhitan. Kita juga harus tahu. Makanya penting kita untuk mengaji.
penting, ya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ngaji itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Di sini ada majelis taklim. Di mana? Ada ya, di sini ada majelis taklim ya. Alhamdulillah. Karena sebaik-baiknya kampung di dalamnya itu ada pondok pesantren dan majelis taklim. Seburuk-buruknya kampung di dalamnya ada pasar. Itu. Ya, makanya kita bersyukur di dalam kampung kita ada majelis taklim, ada pondok pesantren. Dan alhamdulillah itu telah hadir pimpinan pondok pesantren, Bapak Kiai kita, guru saya juga, Bapak Kiai Sodik, pemimpin pondok pesantren Darul Ibtida. Ya, alhamdulillah. Karena sebaik-baiknya kampung itu, sebaik-baiknya kampung di dalam ada pondok pesantren. Mengapa demikian? Karena ketika di dalam kampung kita ada majelis taklim, ada pondok pesantren, maka majelis taklim itu bakalan dipakai untuk mengaji, bakalan dipakai untuk bersolawat, bakalan dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus setiap hari, tiada berhentinya. Makanya ketika di dalam kampung kita terdapat pondok pesantren, maka keberkahan pun akan turun terhadap kampung kita. Kemuliaan pun akan turun terhadap kampung kita. Alhamdulillah. Tapi seburuk-buruknya kampung yaitu di dalamnya ada pasar. Mengapa demikian? Karena belum tentu orang yang jual beli di pasar itu melakukannya dengan kejujuran. Itu melakukannya dengan adil. Itu melakukannya dengan benar. Belum tentu. Banyak kemaksiatan, banyak kebohongan, banyak yang ketidakadilan di dalamnya. Oleh karenanya, mengapa kampung itu bisa buruk bila mana ada kampungnya? Karena adanya maksiat di dalam pasar tersebut. Makanya kita kalau belanja, Bapak Ibu, itu harus teliti. Harus teliti. Apalagi kalau ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mah teliti banget. Ya. Kalah kalau bapak-bapak mah, ya. Kalah bapak-bapak mah kagak paham. Ibu-ibu yang paham mah. Ibu-ibu. Makanya kita kalau mau masuk pasar tuh usahakan baca doa dulu, Bu. Baca doa dulu, bismillah dulu sebelum masuk pasar. Supaya kita terjauhkan daripada apa? Daripada maksiat, daripada ketidakadilan para pedagang di dalamnya. Baca bismillah masuknya. Setiap kita mau membeli dagangannya, kita baca bismillah. Ketika kita akan deal-dealan, baca bismillah. Terus kita lantunkan bismillah di setiap perilaku kita, amaliyah kita. Jangan sampai kita terjauhkan daripada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim itu kalimat yang sakral. Kalimat yang sakral. Hati-hati. Kadang kita suka teledor dengan kalimat ini. Kadang suka menyepelekan. Apaan sih? Bismillah, males gua mah kagak mau. Kagak penting katanya. Kagak penting. Awas hati-hati. Nabi pun sangat berhati-hati ketika Nabi mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bahkan bila mana kita ketemu hewan buas, kita ketemu ular kobra misalnya gitu, terus kita bacakan bismillah, insya Allah, Bu, insya Allah itu ular kobra matok kita. Emang juga ular kobra matok kita. Emang apa? Yang bismillah nyambil bergetar, bismillahirrahmanirrahim ya Allah, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ketakutan kita.
Karena apa? Karena iman kita belum kuat ketika kita membacakan bismillah. Jangankan bismillah, a'udzu aja kita baca harus dengan iman yang kuat, harus dengan kepercayaan kepada Allah yang kuat. Bismillah itu bisa menjadi sebuah perisai diri kita bila mana kita membacanya dengan ikhlas, bila mana kita membacanya dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya penting kita mengajarkan terhadap anak kita ilmu agama. Jangan sampai anak kita, Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, difokuskan hanya di pendidikan sekolah. Karena jujur saya di pondok pesantren di Tangerang itu salafiyah, Bapak Ibu. Salafiyah, bukan modern. Kalau modern lulus pondok dapat ijazah. Tapi kalau salafiyah mau keluar pondok pesantren kagak dapat ijazah. Iya. Kenapa saya masuk ke pondok pesantren salafiyah enggak modern? Waktu itu saya lulus SMP langsung mondok. Lulus SMP sampai langsung mondok. Cuma saya milihnya salafiyah. Gak mau modern saya. Saya bilang ke bapak saya, ke ayah saya, cariin pondok pesantren yang sedikit aja santrinya, jangan banyak-banyak. Yang sedikit aja santrinya, jangan banyak-banyak. Dan alhamdulillah saya dapetin pondok pesantrennya salafiyah. Itu santrinya salafiyah itu standar 40. Itu standar udah paling banyak banget, Bu. 40 biji salafiyah di sono tempat saya, Tangerang. Itu paling sedikit banget 20 sampai 15 santri. Ngapa kok saya pengennya yang sedikit santrinya kagak mau yang banyak? Karena ketika kita masuk ke dalam pondok pesantren yang dengan jumlah santrinya yang sedikit, yang dengan jumlah muridnya yang sedikit, maka kita akan mendapatkan penuh perhatian dari seorang guru. Kita akan mendapatkan penuh kesayangan dari seorang guru. Alhamdulillah, Bu, Bapak, saya mondok pesantren itu di Tangerang, tugasnya nganterin kiai saya, guru saya. Jadi driver saya mah. Karena apa? Karena saya ingin bagaimana caranya untuk supaya selalu dekat dengan guru saya, untuk supaya selalu tubuh saya itu menempel terus dengan guru saya. Karena disitulah kebarokahan, disitulah keridhoannya, disitulah doanya terdapat. Makanya saya di sono sebisa mungkin bagaimana caranya saya dekat sama guru saya, nggak mau saya jauh-jauh. Saya ngaji nyorog 4 mata, tatap-tatapan, alhamdulillah. Habis ngaji saya didoain. Coba kalau modern, Bapak Ibu, yang santrinya 100, 200, bahkan sampai 1000, 2000, belum tentu, jangankan si santrinya, jangankan si wali santrinya, mungkin si anaknya pun yang dimasukkan ke dalam pondok pesantren nggak bakalan kenal sama kiai pimpinan pondok pesantrennya. Mungkin kenal, tapi kiainya nggak bakalan kenal sama itu si santri. Kenalnya hanya sekedar santri, tidak hanya mengenal lebih dalam lagi siapa orang tuanya, di mana tempatnya, di mana rumahnya, gimana ceritanya kok bisa masuk pondok pesantren sini. Tapi kalau kita masuk ke dalam pondok pesantren salafiyah, itu kita akan mendapatkan penuh perhatiannya. Kayaknya, Bu, saya di sono di pondok pesantren, saya enggak minta sama guru saya buat disuruh bisa mobil, bisa bawa mobil. Saya enggak minta, tapi guru saya yang nyuruh, "Wan, sono, lu belajar mobil." Disuruh belajar saya, buat apa? Buat supaya saya nyetirin guru saya. Guru saya setirin, Bu. Alhamdulillah seminggu sebelum kesini saya itu udah ke Cianjur, Pandeglang,
Serang, Rangkas, Bogor. 5 hari mau ke sini itu baru beres. Dan sebenarnya saya juga ini sekarang ini saya diajak sama guru saya ke Pandeglang. Cuman kata saya mohon izin Kiai Guru Bi, saya nggak bisa nganterin karena saya ada jadwal di Malingping ngisi ceramah. Oh ya udah sono. Sekarang tuh ke Pandeglang saya harusnya mah. Cuman saya nggak bisa, mohon izin. Itu Bu, ketika kita berada di sisi guru kita, berada dengan kiai kita berdampingan, disitulah berasa kita keberkahannya, berasa dengan doa-doanya, berasa banget, berasa. Makanya tadi dari beberapa sambutan yang saya perhatikan baik dari Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, dan Bapak TNI, beliau menegaskan bahwa untuk supaya mendidik anak kita kepada yang lebih baik. Bapak Ibu, alhamdulillah saya di Jawa Barat di bawah kepemimpinan KDM Bapak Aing, Kang Dedi Mulyadi. Jangankan anak yang bandel, anak yang ngetes motornya tuh yang knalpot brong. Kebetulan di rumah saya ada jalan bagus itu suka dipakai uji coba anak-anak muda yang pakai motor knalpot brong. Karena waktu itu sudah memasuki kepemimpinan KDM, ada warga yang resah, akhirnya warga itu enggak nelpon TNI, bukan, tapi nelponnya polisi. Emang apa? Emang punyanya nomor polisi doang. Punyanya nomor polisi, ditelepon nomor polisi, datang polisinya bawa mobil. Ditangkap, dibawa sama motor-motornya. Alhamdulillah sekarang tertib, Bu, tertib. Enggak ada yang namanya berisik-berisik lagi, enggak ada yang namanya anak muda tawuran di sono tempat saya. Dibawa sama motor-motornya sama polisi ke barak. Alhamdulillah. Anak yang badung suka tawuran di sono dibawa barak militer. Anak yang malas, yang ngebantak kepada orang tua, yang melawan kepada orang tua, dilaporin bawa barak militer. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga saya baru berasa sekarang punya pemimpin itu langsung merasa terhadap masyarakatnya. Kepemimpinannya alhamdulillah. Bahkan KDM pun dicap sebagai pemimpin percontohan bagi seluruh negara Indonesia. Mengapa demikian? Karena dengan kepemimpinannya, dengan keputusan-keputusan yang diambilnya, beliau tidak pernah mengeluh. Apapun rintangannya dilewati, apapun ujiannya dijalani, apapun halangannya dilawan. Gak ada kata menyerah, gak ada. Itu untungnya kita punya pemimpin yang baik, punya pemimpin yang tanggung jawab. Dan insya Allah kita doakan bersama Bapak Lurah kita ini menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang jujur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut tadi, masukkan anak kita minimal tuh ke dalam pondok pesantren. Alhamdulillah Bapak Ibu, mohon maaf bukannya saya mau sombong. Alhamdulillah semenjak saya masuk ke pondok pesantren baru kurang lebih 2 tahun itu saya sudah mendapatkan juara 1 MTQ. Juara 1 MTQ, Musabaqah Tilawatil Qubur. Musabaqah Tilawatil Qubur, bukan Quran. Karena apa? Karena kalau di tempat saya mah di pondok pesantren saya di sono di Tangerang
Itu kalau ada orang mati meninggal dunia, di ngajiin 7 hari 7 malam, dibacain Al-Quran sambil ditamatin. Di sini begitu Bapak Ibu? Enggak? Sama? Alhamdulillah. Iya, saya di sono juga sama begitu. Ada orang mati meninggal dunia, di ngajiin di atas kuburannya 7 hari 7 malam sambil ditamatin. Oh di rumah? Oh di rumah, enggak di kuburannya? Enggak? Oh iya. Kalau di tempat saya di kuburannya. Iya, kalau memang kalau jauh di rumahnya, karena sama aja nyampe, nyampe. Cuman ada kepercayaan orang lain itu nggak bakalan nyampe. Nggak bakalan nyampe. Kata saya, coba aja lu mati, coba gue bacain Al-Quran sama gue, yuk mati coba lu, gue bacain Al-Fatihah dah, Al-Fatihah. Kagak mau dianya. Nah, di tempat saya begitu. Alhamdulillah baru 2 tahun saya sudah menjoris 1 MTQ Musabaqah Tilawatil Kubur. Artinya apa? Artinya saya sudah bisa belajar membaca Al-Quran. Karena orang-orang yang diambil untuk membaca Al-Quran di atas kuburan itu orang-orang yang dianggap bahwa bacaannya sudah benar. Artinya apa? Artinya dalam mondok saya 2 tahun itu sudah membuahkan hasil. Saya sekolah, Bapak Ibu, sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, jadi 9 tahun ya. Jadi 9 tahun. Enggak ada tuh yang manggil sama saya Ustadz Ridwan, enggak ada. Kiai Ridwan enggak ada, baru kali ini doang, Bu. Bapak Kiai Ridwan Sayyidina Al-Barazanji. Seumur-umur saya sekolah SD kelas 1 sampai kelas 6, SMP dari kelas 1 sampai kelas 3, enggak ada yang manggil saya kiai, enggak ada yang manggil saya Ustadz, enggak ada. Tapi saya mondok pesantren 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai 5 tahun lamanya. Alhamdulillah ada orang yang manggil Ustadz, ada orang yang manggil Kiai. Tapi saya memang gak mengharapkan Bapak Ibu, gak mengharapkan saya untuk dipanggil Ustadz, gak mengharapkan saya untuk dipanggil Kiai. Karena saya memang gak pantas dipanggil Ustadz, dipanggil Kiai. Ngajinya aja masih alif-alifan kok, masih alif batasa. Saya nggak mau dipanggil Ustadz, dipanggil Kiai. Karena apa? Karena tanggung jawabnya itu, Bu. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Makanya kita doakan selalu kepada guru kita yang ada di kampung-kampung kita, Ustadz kita, Kiai kita, wabil khusus kepada Kiai Sodik, supaya sehat selalu, dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena beliau itu sedang menopang tanggung jawab yang sangat besar, yaitu dunia akhirat. Sebagai pemimpin umat yang harus membimbing warga masyarakat di sekitarnya untuk supaya bisa paham agama, menggantikan daripada dakwahnya Nabi itu para kiai, para alim ulama kita. Makanya kita harus jaga kiai kita, kita harus hormati kiai kita, guru kita, ustadz kita yang ada di kampung. Kita ta'zimi mereka semua, karena penting kita untuk menta'zimi seorang guru yang ada di kampung-kampung kita. Jangan dulu kita menghormati kiai yang ada di luar daerah kita, jangan dulu kita lebih utamakan menghormati ustadz yang ada di luar kampung kita. Yang utama yaitu yang ada di dalam kampung kita aja dulu kita hormatin, kita muliakan. Kalau bisa datang ke rumahnya, bawa ayam bekakak, bawa beras sekarung, bawa duit segepok, kasih tuh sama si kiai, kasih tuh sama guru. Karena apa? Karena lebih utamanya memang menghormati guru
kiai yang ada di dalam kampung kita. Jadi penting kita untuk mendidik seorang anak, terlebih kepada anak kita yang masih usia dini. Karena mengapa? Karena di zaman sekarang, zaman teknologi maju, zaman teknologi canggih, apapun bisa digunakan dengan menggunakan handphone, bahkan telepon jarak jauh dengan sampai kepada luar negeri pun kita bisa menggunakan HP. Sehingga agama yang ada di dalam anak kita, di dalam diri anak kita zaman sekarang itu pudar, bahkan tidak ada, sedikit pun tidak ada, jarang. Makanya penting buat kita nih sebagai bapak ibu orang tua memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren. Setidaknya minimal perhatikan ngajinya waktu di rumahnya. Misalnya anaknya nggak mau mondok, aku mah nggak mau mondok ayah, aku mah nggak mau mondok ibu. Ngajinya tegaskan. Ngajinya awas, hati-hati. Karena apa? Karena mereka nanti kelak sudah besar dewasa, ketika tidak bisa mengaji, tidak bisa membaca doa, tidak bisa memimpin tahlil, kita sebagai orang tua mati meninggal dunia, nggak bakalan ada yang doain, nggak bakalan ada yang bacain Al-Quran, nggak ada yang tahlilin, karena anak kita nggak bisa baca tahlil, nggak bisa baca doa, nggak bisa baca Al-Quran. Awas, hati-hati, zaman sekarang tuh banyak anak-anak yang seperti itu bapak ibu. Banyak anak yang melawan kepada orang tuanya, betul. Bahkan sampai ada anak yang membunuh ayahnya, membunuh ibu kandungnya, hanya karena tidak dikasih uang, hanya karena tidak dikasih handphone, hanya karena tidak mau menuruti apa si kata anak. Dibunuh, ditusuk, ditikam. Itu anak zaman sekarang. Hati-hati bapak ibu. Karena penting kita memasukkan anak ke dalam pondok pesantren. Mengapa? Karena untuk supaya diajarkan adab, diajarkan kedisiplinan, diajarkan tentang bagaimana mereka menanamkan agamanya di dalam dirinya, menguatkan imannya, memfasihkan bacaan Al-Qur'annya, ditanamkan hafalan di dalam otak pikirannya. Itu. Jadi kita itu penting untuk menanamkan agama di dalam diri anak kita. Awas, hati-hati bapak ibu, jangan sampai anak kita lalai dari agama, jauh dari agama, jauh dari kiai ustadz, dijauhkan. Jangan, tapi dideketin, tuh kita dideketin, disampaikan terhadap mereka para kiai, titipin kalau bisa, titipin. Wabil khusus kepada Ananda Azril Rahandika Al-Fariq, putra dari Sahibul Hajat Bapak Dede Elon dan Ibu Tini Suhartini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam dirinya agama. Allah jadikan anak tersebut anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang tidak membantah dan melawan kepada orang tua ketika nanti kelak sudah besar dewasa. Saya mau ngetes sama bapak ibu sekalian. Bapak ibu bisa sholawat? Bisa pak, bu, bisa. Yuk kita sholat bareng-bareng, yuk sholawat yuk, supaya kita nanti kelak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat Jibril, bisa sholat Jibril? Yuk.
Saya duluin ya. Ntar abis saya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo semuanya kompak. Sallallahu. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita doakan bersama-sama semoga sahibul hajat Allah jadikan hajatnya ini hajat yang berkah, munajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dimudahkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dia jadikan anaknya Ananda Azril Rahandika Al-Farid anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu dari saya, bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, Kiai mohon maaf karena saya juga dalam metode belajar, masih mondok, masih santri ya. Jadi mohon untuk dimaklum Bapak Ibu, ceramahnya cuma bisa begini ya, gak bisa ngelucu ya, emang garing, saya mah garing ya. Mohon maaf saya bisa begini doang. Mungkin setelah ini dilanjut ya, dilanjut sama penceramah kita kedua alhamdulillah, yaitu Bapak Kiai Haji Deban ya, Kang Deban. Alhamdulillah beliau kemarin baru saja mendapatkan gelar juara aksi Indosiar 2025 dan telah membawa harum nama provinsi Banten. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.